Emangnya air kalau beda bisa buat rasa kopi juga berbeda? Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe guys. Great people, hari ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang cukup klasik. Dan topik ini selalu kita bahas secara berulang. Mungkin setahun kita bisa bahas 2 kali atau setahun sekali. Selalu jadi perbincangan dan perdebatan. Kenapa? Karena kalau gue pikir pertumbuhan para pengopi baru di Indonesia itu terus bertambah seiring waktu. Jadi kalau misalnya hari ini kita kasih tahu informasi A, sebulan kemudian ada orang yang baru mulai belajar kopi dan dia baru mulai mengerti ternyata oh ada variabel-variabel yang ternyata kalau ditukar memiliki rasa yang berbeda. Dan hari ini kita akan ngebahas masalah air. Dan tepatnya adalah air mineral yang dijual di kemasan secara komersial. Jadi kita udah ada air. Yang pertama kita ada air aqua. Yang kedua ada kristalin. Yang ketiga ada Le Minerale, dan keempat ada Nestle. Kita akan coba bahas satu persatu jenis air ini. Kita akan cek pH-nya dan kita akan cek TDS-nya. Berapa kira-kira angka yang dimiliki oleh air-air ini. Aqua ini adalah air yang paling legend di Indonesia karena Aqua adalah salah satu brand air yang tertua yang kita miliki di Indonesia. Air Aqua sendiri yang gua tahu sumber mata airnya multiple, bermacam-macam. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Klaten, ada yang dari macam-macam. Air yang kita pegang hari ini asalnya dari Klaten, oke? Aqua itu pH-nya sekitar 7,2. Untuk melakukan tes untuk tahu TDS atau ppm dari air, kita butuh alat yang namanya TDS meter. Nah, kita akan coba buka. Yang pertama kita ada Aqua. Nah, caranya gampang, kita tinggal tuangin. Kemudian kita tinggal tes berapa ppm-nya. Nah, kalau great people lihat di sini total ppm-nya sekitar 82 sampai 81. Dengan total 82 sampai 81 ini mengindikasikan kalau Aqua memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi karena ppm-nya tinggi 81. Nah, biasanya Aqua sering juga dipakai oleh para brewers karena menurut brewers ada yang Aquanya kalau dia nyeduh pakai Aqua rasanya lebih manis, ada yang mereka nyeduh Aqua rasanya lebih tebel. Nah, itu sebenarnya beda-beda, balik lagi ke preference masing-masing. Tapi yang gue bisa pastikan adalah ketika kita nyeduh dan ketika sumber mata air dari Aqua ini berbeda-beda, rasanya pasti berbeda. Jadi gue pernah punya pengalaman dulu awal-awal gue belajar kopi ketika gue nyeduh pakai air dari Pasuruan. Ketika gue nyeduh sumber air dari Klaten dan gue nyeduh sumber air dari Sukabumi, itu rasanya beda-beda. Air kita yang kedua adalah kristalin. Kristalin adalah brand yang dimiliki oleh orang tua. Kristalin adalah air dengan pH yang cukup tinggi, pH-nya 8. Dari web kristalin mengatakan kalau pH-nya adalah 8. Jadi cukup tinggi untuk air mineral. Dia diproses dengan ozodinasi, ozonisasi, ozon. Itulah dia pokoknya lah. pH-nya 8 dan gua nggak tahu ini asalnya dari mana. Jadi kristalin tidak mencantumkan sumber mata airnya dari mana, tapi diproduksi dari Bogor. Nah, sekarang kita akan coba dengan pH 8, ppm-nya berapa? Atau TDS-nya berapa? Jadi, TDS dari kristalin adalah 112. 112. Jadi, ini adalah TDS yang cukup tinggi untuk sebuah air mineral. Berarti, kristalin memiliki TDS yang lebih tinggi dibanding Aqua yang tadi cuma 81-82 dan kristalin adalah 112. Air kita yang ketiga adalah Le Minerale. Nah, Le Minerale ini sering banget kita lihat di papan-papan pengumuman, bukan papan pengumuman sih, di banner-banner. Mereka lagi gencar banget menyampaikan value atau marketingnya bahwa Le Minerale ada manis-manisnya ya. Sering banget kan? Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya apakah memang benar Le Minerale ini manis. Tapi yang gue lihat mata air dari Le Minerale ini adalah Pasuruan, which is mungkin dia punya mata air yang sama atau satu daerah dengan apa yang dipunya oleh Aqua kalau dari Jawa Timur. Kemudian pas kita cek juga TDS-nya, pH-nya mirip-mirip dengan Aqua yaitu 7,2. Kalau nggak salah ada juga pH yang lebih tinggi di 7,7. Nah, jadi nggak tahu kenapa ada range yang berbeda, ada 7,2 sampai 7,7. Kita juga nggak tahu, tapi ya range airnya segitu. Dan coba kita akan tes berapa TDS-nya. Nah, jadi TDS dari Le Minerale adalah 133, 132. Jadi jauh lebih tinggi dari air yang sebelumnya. Jadi dengan begini kita bisa klaim kalau Le Minerale memiliki TDS yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada Aqua dan kristalin dengan
TDS sekitar 133. Tinggi banget guys. Dan air kita yang terakhir adalah Nestle. Nah, Nestle punya pH 7,2 dan mata airnya berasal dari Pasuruan juga. Dia ada BPOM-nya ada Cibinong, BPOM-nya ada di Pasuruan. Jadi gua nggak tahu nih sebenarnya dia mata airnya dari Pasuruan atau Bogor. Tapi kita akan coba cek. Nah, Nestle ini adalah air yang setahu gua cukup sering digunakan oleh para brewers ketika mereka compete. Orang-orang yang gua kenal seperti Hero itu suka banget tanding pakai Nestle karena menurut mereka Nestle tuh ngasih rasa yang paling better. Nah, sekarang kalau kita tes ppm Nestle 74. Oke. ppm Nestle adalah 74, yang artinya menempatkan Nestle sebagai air dengan TDS terendah di antara semua ini. Jadi kalau kita jajarkan, Nestle 74, Aqua 80-an, Kristalin 133, dan mineralnya adalah 140-an. Jadi ini TDS-nya dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, tanpa kita mendiskreditkan brand-brand apapun, karena balik lagi kan ini sebenarnya kan air minum kemasan untuk diminum gitu. Kita akan cari tahu dengan TDS yang lebih rendah dan TDS yang lebih tinggi apa perbedaan dan apa rasa yang dihasilkan dari jenis-jenis air tersebut. Dan untuk bisa melakukan percobaan tersebut, tentunya kita akan pakai kopi dari Fugol. Dan kopi kita hari ini adalah, pasti great people udah tahu Gayo Pantan Sinaku dari Pantan Sinaku Aceh. Gayo mandiri, kita belinya waktu itu dari Catur Coffee Company. Prosesnya adalah anaerobik natural. Dan kita akan coba pakai Gayo Pantan Sinaku, kita akan lakukan cupping. Akan better kita lakukan cupping ketimbang kita nyeduh. Jadi kita akan siapkan 4 kettle yang berbeda dengan 4 air yang berbeda. Kita akan cupping satu-satu dan kita akan tes rasanya seperti apa. Oke? Let's go. Oke, guys, sekarang kita udah nyiapin semuanya. Kita udah siapin juga di sini cuppingnya. Kita pakai porsi yang kecil-kecil. Kita akan segera tuangkan airnya. Air yang pertama kita adalah Nestle. Ini adalah Nestle dan kita akan time. Pertama adalah Nestle. Yang kedua adalah Aqua. Yang ketiga adalah Kristalin. Dan yang keempat adalah Le Minerale. Oke, ini udah 4 menit guys. Kita akan coba siapkan. Oke guys, kita tunggu dingin sedikit dan kita akan siap untuk melakukan cupping dan kita akan tes apa perbedaan rasa dari air-air ini. Oke, great people, sekarang kita akan coba. Air yang pertama adalah Nestle. Kalau dari kalau dari Nestle, dia ngasih mouthfeel-nya round. Jadi kayak kita seruput kopinya tuh bertekstur gitu. Dan teksturnya tuh bulat, nggak tipis, nggak tebel banget. Jadi enak lah di mulut, round. Gue bisa dapat langsung dari sini. Dia mungkin ngasih rasanya tuh nggak banyak, flavornya nggak terlalu kompleks, tapi smooth gitu, bersih. Manisnya juga oke, aftertaste-nya juga oke. Jadi ini buat gue Nestle adalah air yang aman, sangat-sangat aman, safe. Kalau dari Aqua, nah, Aqua kasih bobot yang lebih berat daripada Nestle. Jadi kalau Nestle tuh asalnya beratnya bobot di mulut tuh medium, Aqua tuh medium plus lah. Kemudian dia tidak sebersih pakai Nestle, tapi secara manis dia lebih manis dari Nestle. Jadi bisa dibayangkan mungkin gara-gara memang ppm-nya lebih tinggi dan ini dari Klaten. Nah, yang gue sering rasakan adalah kalau kita dapat Aqua yang dari Klaten dan dari Pasuruan, biasanya tuh airnya memang lebih berat rasanya dan lebih bold. Tapi kalau kita dapat air yang dari Sukabumi, dia tuh biasanya dia lebih tipis, bisa dapat acidity yang lebih bright ketimbang Klaten atau Pasuruan. Kalau kayak gini, justru bisa jadi si Nestle ini memang dari mata air yang di Bogor. Jadi beda banget karakternya. Yang satu lebih santai, yang satu lagi lebih bold flavornya. Nah, kalau yang Kristalin,
kristalin ini cenderung lebih flat. Kalau di sini gue masih bisa dapat rasa kayak brown sugar, jeruk, terus ini lebih ke brown sugar. Ini flat, mau manis nggak manis banget, mau asem nggak asem banget. Jadi kayak flat datar aja dia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan besar karena pH-nya yang cukup tinggi, karena pH 8. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya pH air teman-teman rendah, airnya tuh makin asem. Jadi lebih acidic. Nah, tapi kalau pH-nya makin tinggi, berarti airnya lebih basah. Ada kandungan mineral yang bisa menutupi rasa dari kopi yang terekstrak. Jadinya kayak gini nih. Jadi lebih flat. Gua nggak bisa rasa acidity-nya, tapi gua nggak bisa rasa manisnya juga, tapi pahit juga nggak pahit, apa juga nggak. Jadi kayak ya flat aja. Nah, kalau yang terakhir Le Minerale. Lucunya Le Minerale ngasih rasa yang paling acidic dibandingkan semua ini. Rasanya Le Minerale ini asem, dan asamnya tuh kayak intensitasnya medium. Pas pakai Nestle nggak ada acidity seperti ini, pas pakai Aqua juga nggak ada acidity seperti ini. Nah, ini cukup menarik kalau pakai Le Minerale. Sweetness-nya itu medium low, bahkan low. Tapi acidity-nya bisa medium high. Apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Gua spesifiknya tidak bisa menjelaskan itu karena gua tidak tahu sebenarnya kandungan mineral yang ada di dalam sini apa. Biasanya kandungan-kandungan ini ditemukan kalau misalnya air kita punya magnesium yang lebih tinggi, kandungan magnesiumnya. Nah, kalau misalnya airnya rasa kopinya lebih manis, biasanya kita temukan di kandungan kalsium yang lebih tinggi. Jadi mungkin Aqua sama Nestle mungkin kalsium lebih tinggi, mungkin magnesiumnya di Le Minerale lebih tinggi. Itu bisa aja terjadi karena ini beda banget jomplang. Jadi ini kayak aman, ini manis tapi kurang clean, ini flat, ini asem tapi nggak ada manisnya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, Great People mau pilih air seperti apa? Apa yang Great People cari supaya Great People bisa tentukan air yang paling oke apa? Great People mesti coba sendiri di rumah. Jadi misalnya Great People cari kopi yang kopinya rasa Great People ini kopinya kurang manis nih, dan diseduh kayak gimana pun kurang manis, coba aja pakai Aqua karena Aqua kasih manis. Ini kopi enak tapi ada bakat-bakat aftertaste-nya nggak bersih. Gue pakai air apa ya? Bisa aja pakai air Nestle karena airnya lebih bersih gitu. Nah, ini kopi manis banget, gue butuh acidity, gue butuh asem, bisa aja pakai Le Minerale. Great People harus coba masing-masing air mana yang cocok, yang sesuai dengan selera rasa dari Great People, dan Great People bisa nyeduh pakai air tersebut. Nah, tapi sebenarnya beda kopi, beda rasa. Jadi bisa aja dengan kopi yang lain ternyata Aqua lebih enak, atau dengan kopi yang lain Le Minerale lebih enak, atau bahkan kristalin juga bisa lebih enak. Jadi sebenarnya tergantung, balik lagi penggunaan jenis kopi dan variabel lain yang berpengaruh di dalam seduhan Great People sendiri. Tapi kalau dari ini semua, mungkin yang akan gue paling rekomendasikan adalah Nestle. Karena Nestle yang memberikan rasa paling aman, ekstraksi paling aman, aftertaste, sweetness, acidity yang cukup balance. Gue akan merekomendasikan Nestle. Pertanyaannya, apakah Nestle adalah air yang paling baik? Belum tentu. Ternyata kalau kita coba dengan brand air lain mungkin coba dengan Cleo mungkin, atau misalnya coba dengan Aqua yang dari Sukabumi mungkin, bisa aja berbeda. Ya, semuanya balik lagi ke preference Great People, air mana yang paling cocok dengan Great People. Oke, Great People, sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Pantan Sinaku. Dan jangan lupa like dan subscribe dan komen jika ada pertanyaan. Kita akan coba menjawab semua pertanyaan Great People. Oke? Terima kasih Great People. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.